Oh jauh kene. Jauh kene. Masih jauh kalau tek masih jauh dulu kene. Pak, tek. Oh masih jauh. Kali masih jauh. Dangdur kalau tek masih jauh. Iya tuh jangan terlalu lama ininya. Apa yang masih disiapkan? Sudah jam 1:16 ini waktu berjalan terus. Aulia mana ini sih Aulianya? Aulia sama Badar teh mana tuh? Michael, coba ininya presentasikan dulu ininya. Presentasikan dulu kok wheels of name-nya yang udah disiapkan. Aulia udah siap belum itu rekamannya? Kalau sudah siap mau dimulai nih. Sudah Ibu. Sudah, kita mulai ya. Silakan di on kameranya. Ya, recordingnya dimulai aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali di sesi 2 presentasi ya. Baik anak-anak kelas 11 animasi 2 masih semangat, kita akan lanjutkan sesi presentasi dari setiap perusahaan yang ada di kelas ini ya. Di tema kewirausahaan. Silakan Ibu persilakan untuk tag wheels of name-nya untuk memilih siapa yang akan presentasi. Silakan tag. Iya. Wah, yang tampil tolong dibacakan PT apa? Tolong dibacakan Aulia. PT Kampus Unggul Permai. Iya, oke. Selamat kepada PT kampus ya Unggul Permai. Silakan persiapkan PPT-nya, kemudian personilnya ya semua disiapkan personilnya. Semua harus bicara ya, member di PT tersebut, PT Sukses Unggul Pratama. Oke, Ibu berikan waktu untuk PT Sukses Unggul. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PT Kelompok PT Kampus Permai sekarang akan mempresentasikan salah satu produk usaha kita yang berkonsepkan es kepal rainbow. Oke, pertama anggota-anggotanya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Raditya, Aku Beta Kamila Mana, aku Rahma Dewi Agustina, dan ada Nesya Aulia di sedang berhalangan hadir. Oke. Jadi latar belakang kenapa kita ide buat bikin es kepal tuh karena es kepal tuh jadi salah satu jenis minuman yang lagi diminati di desa. Ya, itu aja. Terus bahkan es kepal itu pada umumnya disajikan dengan serutan es yang lembut dan diberi aneka topping seperti coklat, kental manis, kacang, dan buah buahan. Kan sensasi rasa yang unik dan menyegarkan di tengah iklim panas. Minuman ini hadir sebagai pilihan segar yang mampu bersaing dengan minuman yang maka dari itu, kami melihat peluang pasar yang berkembang dan minat konsumen yang meningkat. Karena minuman es kepal berpotensi untuk menjadi produk yang menjanjikan. Gimana?
Tujuan kami itu untuk menyelesaikan tugas kelima dengan proyek penguatan profil pelajar mahasiswa untuk siswa-siswi kelas 11 di Institut Comas yang bertemakan kewirausahaan. Oke. Di sini ada profil perusahaan, namanya itu PT Kampus Unggul Permai. Nama usahanya es kepal kekinian dan pemilik usahanya atau direkturnya itu Michael Suharja. Strategi pemasarannya itu harga yang murah untuk menyasar kalangan remaja terutama siswa-siswi, pemasaran online dengan short form konten yang menarik. Ya, ini ada apa ya namanya? Mungkin bisa dilihat Ya, referensinya. lebih bentuknya seperti ini. Oke, untuk advantage spotnya ada strength atau bisa dibilang keunggulan. Keunggulannya itu satu, produk yang higienis dan harganya ekonomis. Yang kedua itu inovasi rasa dan varian es kepal yang berbeda. Tiga, penghidangan yang menarik. Dan yang keempat itu bisa disesuaikan dengan kemauan atau request pelanggan. Dan untuk kelemahannya sendiri, ya satu, tentu saja butuh tempat untuk menjualnya. Dan yang kedua itu waktu penyajian produk terbatas karena ini es, kan kalau makin lama dia bisa mencair. Itu aja sih. Nah. Oke, kita akan lanjutkan untuk analisa selanjutnya. Sini ada opportunity atau peluang. Pertama, kita ditempatkan di tempat yang itu strategis di dalam sebuah kampus SMK 1 Ciamas, di mana banyak sekali saya lihat anak-anak yang istilah kasarnya FOMO, fear of missing out. Jadi misalnya ada suatu menu nih yang baru nih, mereka pasti kalau ikut temennya untuk membeli itu. Nah, ini merupakan suatu peluang untuk bisnis ini. Yang berkaitan juga dengan poin kedua, yaitu budaya masyarakat sekolah yang konsumtif. Tiap istirahat tuh pasti ada yang jajan, dan mereka tuh dengan hal baru pasti ingin mencoba. Karena ya wajar, karena masih istilahnya remaja lah, masih ingin eksplor apalagi tentang hal kuliner ini. Apalagi kalau misalnya nih cuacanya mendukung. Cuaca mendukung dengan maksud apa? Panas, hari-hari, enaknya minum es. Iya, olahraga gitu. Iya, apalagi pas habis olahraga misalnya. Dan yang terakhir tuh sesuatu yang berbeda namun familiar, karena kami melihat bahwa es kepal ini sudah jarang sekali yang dijual, tapi kami mengambil referensi dari es serutnya, budaya es serut dari AS atau Amerika Serikat, di mana mereka bisa mengkombinasikan rasa atau varian dan menggunakan beberapa topping. Oke, dan selanjutnya ada threat atau hambatan. Satu, adanya saingan dari penjual lain. Penjual lain itu dalam maksud apa? Yang kami saingi adalah penjual-penjual lain yang memiliki usaha es atau minuman yang serupa. Kemudian es kepal yang harus cepat-cepat disajikan sebelum meleleh. Jadi kita sistemnya mendadak membuatnya, atau apa ya? Jadi goreng dadakan langsung dikasih. Oke. Mungkin kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami menutup, mungkin yang bertanya, kami akan membuka sesi pertanya jawab. Ya baik, terima kasih. Terima kasih kepada PT Sukses. Apa tadi? Sukses, maaf. Lupa. Namanya PT Sukses apa? Unggul Permai. Unggul Permai. PT Sukses Unggul Permai yang sudah menyampaikan presentasi secara singkat, padat, jelas ya, berkaitan dengan produk yang akan menjadi produk yang akan dijual, yaitu es kepal. Ini kayaknya istimewa, ada sesuatu yang istimewa nih ya, yang sudah disiapkan oleh grup ini.
Baik Ibu invite kepada grup yang lainnya untuk memberikan komentar, boleh pertanyaan, boleh berupa feedback positif dan apa yang harus ditingkatkan dari peluang usaha dalam bentuk produk ini ya, yaitu es kepal. Silakan grup mana yang akan menyampaikan? Yang tadi presentasi pagi itu grup Cihuy, coba mana Cihuy dan grup lainnya ya, silakan. Atau siapa dulu ya? Silakan sampaikan namanya dan dari PT apa? Kenapa ini tidak ada yang bersuara? Oke, untuk menunggu rekan-rekan yang lainnya, coba tolong on cam, ini Ibu tidak bisa melihat peserta nih kalau pada off cam begini. Tolong pesertanya semua on cam. Karena terlihat oleh Ibu ini semuanya tidak on cam ya. Oke ya. Tadi disampaikan oleh oleh PT Sukses Permai itu bahwa es kepalnya akan dijual secara, tadi kalau nggak salah mendadak ya. Jadi dibuatkan mendadak ketika ada yang pesan mendadak gitu. Bisa dijelaskan secara detail mungkin ya, Michael dan kawan-kawan, silakan. Ya, Oh, tadi untuk belum kedepannya terlalu. kami nanti akan membawa suatu ice di mana kita akan membuat gimana es ini bertahan selama mungkin. Baru nih saat sekiranya ada yang membeli, kita akan membelinya dengan keliling-keliling kelas atau sekolah, menawarkan. Kalau misalnya ada yang beli, baru tuh kita buatkan. Gitu. Oke, ini biayanya yang diperlukan, dananya untuk usaha ini bisa dijelaskan? Tadi belum ada ya. Oke, mungkin saya share di bagian ini. Oke, oke. Untuk anggaran awal, kami perkirakan akan membutuhkan sekitar 500.000. 500.000 itu sudah termasuk dalam alat peralatan. Tapi untuk bahan baku mentah, untuk membuat produk tersebut, butuhkan berapa, Pak? 395 untuk bahan mentah. Jadi kurang lebih 400.000 untuk bahan mentahnya. Jika kita mengecualikan alat, yaitu mesin serut. Jadi rincian biayanya sekitar 500.000 ya tadi awal ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua, karena tadi memang belum dijelaskan ya. Ini berkaitan dengan analisis SWOT ya. Bagaimana Anda menyikapi sebagai seorang pengusaha? Bogor itu kan kota hujan ya. Dan kalau Anda menjual es kepal itu dengan udara yang ya maksudnya kan sering hujan, kadang-kadang orang juga kalau hujan itu enggak, ya mungkin hanya sedikit lah yang makan es gitu kan ya. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Oh, ya gimana? Itu sudah saya apa ya? Sudah saya perhatikan juga, hanya
mau hujan mau enggak juga kita anak sekolah mah kalau masuk SS-an gitu pasti mau. Saya lihat kelas juga ya mau sedingin apapun atau kue beli es cekek jalan mau es krim atau asalkan menarik gitu. Kita tuh anak muda yang sangat tercandu oleh gula. Biar tetap semangat. Oh, jadi target dari konsumen es kepal ini khususnya anak-anak remaja ya? Iya, Bu, benar. iya. Ya, apa nih yang membedakan dari produk yang akan kamu jual ini dengan es kepal yang lain lah gitu? Kan ada juga es itu banyak sekali di sekolah itu. Apa bedanya ya produk yang kamu jual itu istimewanya apa, uniknya apa bedanya apa coba dari yang lain? Ah ya ini Bu yang ngebedainnya kan kalau es kepal tuh kan identik sama es kepal Milo ya. Nah, ini kita bikin bervarian rasa dan juga kita tambahin topping yang lainnya. Dan apa ya waktu di penyajian kita bakal kayak dirapihin gitu. Jadi menarik. Beri topping. Ya toppingnya tuh gak asal-asalan. Ya ditata gitu lah. Biar visualnya semakin menarik tuh. Gitu. Ya, karena kami pernah melihat fenomena es kepal di mana itu sangat viral, tapi sekarang kan istilahnya sudah mati lah. Kita mencari referensi lain, yaitu budaya kalau di Amerika tuh namanya dia float atau freezeria. Jadi tetap bentukannya es serut namun dengan topping dan rasa-rasa yang bervariasi. Karena yang sebenarnya pernah viral tuh kan cuma es kepal Milo doang nih. Justru kami nilai bahwa dengan matinya tren ini akan membangunkan suatu kesempatan buat kita sebagai wholesaler atau kayak penjual satu-satunya gitu. Jadi tidak hanya es kepal Milo, tapi dengan varian-varian dan Topping, berbagai topping yang berbeda, menarik dan baru. Oke, berarti Anda sudah menganalisis peluang di sana ya. Oke, berkaitan dengan harga jual kepada konsumen itu akan dijual dengan kisaran harga berapa? Kalau Oke. memang tadi targetnya adalah remaja. Kalau untuk harga jual kami menargetkan untuk satu cup itu seharga sekitar 5.000, namun dengan catatan akan bervariasi tergantung dengan topping yang digunakan dan juga varian rasanya. Toppingnya ada apa aja sebutkan dan harganya berapa kalau dengan topping? Kalau menambah satu di paket sih, kalau misalnya kita sampai 8.000 tuh udah full sama topping semuanya, misalnya meses, Oreo dan juga Astor. Ini akan sangat menarik diskusi ini bila kita juga melibatkan rekan-rekan yang lain. Mana ini suaranya grup Cihoy, suaranya grup yang lainnya ya, silakan. Michael, tolong dipanggil grup-grup yang lainnya harus menyampaikan karena wajib memberikan komentar. Ngomongnya apa aja? Sama manggil yang pakai filter sih sekarang. Mana ini suaranya dari grup lain belum? Itu Mas Aul. Biasanya. Bergantian ya, nggak selalu harus Aul. Ayo, Ibu ingin ngelihat ini keaktifannya karena yang dipentingkan dalam presentasi adalah kalian itu berkontribusi. Ya, silakan mulai. Komentar dari grup mana dulu ini? Michael, siapa nih yang mau bicara? Ya, di sini aku bukan mau nanya sih, lebih ke mau memperjelas.
tadi di bagian apa sih bilangnya? Harga bahan. Aku lihat tuh di sana untuk yang es batunya kan butuhnya 26 kilo tuh. Tapi 1 kilonya kan artinya 2.000. Aku kan udah lihat nih di bagian tengahnya. Tapi ditotalin harganya tetap 26. Jadi itu yang benar yang mana kesalahannya ada di mana itu? Bisa menjawab tipe doang. Tipe. Oke, sudah terjawab. Oke, ya. Itu berarti grupnya Aul ini sudah mengingatkan untuk diperbaiki ya. Ya silakan. Sudah ya. Oke. Berikutnya grup yang lain silakan. Ya terima kasih Aulia. Sudah diingatkan. Yang berikutnya memang betul berarti Aulia ini teliti ya. Bagus itu. Harus disampaikan memang ya. Untuk diperbaiki karena nanti proposalnya akan semakin sempurna. Berikutnya dari grup lain harus ada komentar apapun bentuknya silakan. Ini grup yang lain mana ini? Harusnya ada 3 komentar lagi. Ayo. Ini Bu, Kenapa belum ada komentar lagi? Mungkin saya akan menanyakan dari opini dari orang Batak ya mungkin Bu. Dari untuk kelompok Angel. Angel silakan. Oh Angel ya silakan Angel. Perkenalkan, nama aku Angel dari kelompok Maksud. Apakah dengan modal yang sebegitu gede bakalan sukses? Dan apa benar-benar mau beli alatnya satu-satu? Ini kan ada mesin serut. Itu beneran mau dibeli semua buat modal? Apakah menyewa? Oke, terima kasih. Langsung ditanggapi silakan. Dari anggaran di sini sebenarnya boleh ditimbang dan boleh dicermati bahwa ini bukan hanya buat satu pieces ya. Jadi ini bersifat berkepanjangan. Kalau untuk masalah bahan dan anggaran, kita pastinya akan mempertimbangkan kembali dan sudah kami hitung juga, baik itu dari laba atau pengeluarannya. Dan menurut saya untuk mesin serut dengan harga segitu adalah merupakan suatu investasi dan suatu risk yang patut untuk dicoba. Gitu. Jadi untuk anggaran ini mungkin saya perkirakan bisa dibuat sekitar 150 lebih pieces. Itu bayangkan dengan 1 kilogram es batu saja bisa terbuat misalnya enggak lebih dari itu justru 10 pieces mungkin bisa. Jadi ditimbang lagi kalau misalnya dengan anggaran segini, walaupun misalnya membludak atau apa, ini sudah dipertimbangkan dengan harganya juga. Harganya kita dengan patokan 5.000 aja sudah sangat mencukupi untuk balik modal, apalagi menguntungkan. Begitu. Apa terjawab? Oke, ya. Sudah dijawab. Gimana Angel? Sudah terjawab atau masih ingin bertanya lebih jauh lagi? Silakan kalau memang masih ada. Sudah. Sudah, ya baik. Terima kasih ya. Pertanyaan dari Angel ini juga memberikan kontribusi tambahan pemikiran bagi grup sukses ya. Untuk semakin mempertimbangkan kembali dan mungkin nanti akan ada decisionnya, keputusannya ya agar menyempurnakan proposal bisnisnya. Terima kasih Angel.
Berikutnya dari grup, sudah dua grup lagi tanggapannya. Ayo, Michael tolong ditunjuk di grup berikutnya. Segera diminta komentarnya. Karena saya sebagai orang Indonesia saya merasa tersinggung dengan yang menggunakan PP bendera Jepang. Silakan. Hah? Siapa? Michael siapa? Kelompok Cihuy. Cihuy. Kelompok Cihuy. Oh iya, kelompok Cihuy silakan. Tadi kan kelompok Cihuy juga ditanggapi oleh rekan-rekan. Sekarang giliran memberikan tanggapan ya. Ayo mana kelompok Cihuy ini mana? Mana Cihuy wajahnya mana? Kalau kelompok Cihuy tadi produknya presentasinya ditanggapi oleh semuanya, yang ini juga harus. Ya, Audionya lagi bermasalah, Bu. ya boleh pinjam yang nggak Sedang pindah bermasalah kamera. lah, ke tempat Aulia aja. Ya boleh pindah kamera ke punya siapa aja gitu yang tidak bermasalah ya. Jadi saya bertanya langsung saja sih. Oke, ditanya langsung. Oke, ditanya langsung Bu. Saya bertanya langsung ya Bu ya. Ya silakan. Jadi saya mau Oh, udah bisa. Ya oke, silakan. Saya mau bertanya nih, kan ini es kepal ini si bahannya tuh banyak yang mengandung gula yang terlalu berlebihan. Apakah menurut Bapak Michael produk Bapak ini tidak akan dikomplain oleh kalayak ramai dan ibu-ibu? Karena itu mengandung banyak sekali gula ini. Gimana tanggapan ibu-ibu nanti kalau misalnya Iya. banyak gula? Itu sedang resah tuh anak-anak Iya. muda tuh banyak yang kena diabetes. Bener. Ya itu pertimbangan kesehatannya gimana tuh? Ya silakan. Pertimbangan kesehatannya gimana? Kalau dikomplain gimana nanti? Oke, terima kasih Bapak Fausar. Menarik ya, pertanyaannya menarik. Emang Bapak tahu berapa gulanya? Bapak tahu gulanya berapa? Tahu gak, Kausar? Gulanya tahu gak? Tahu, itu dari sirup pun gulanya udah banyak Ibu. Terus ditambah tadi coba ke atas, ke atas. Coba kata. Scroll ke atas itu. Dari bahannya. Tuh, ada susu kental manis. Kan ini misalnya kan kalau misalnya terlalu manis, apakah tidak dikomplain sama orang lain? Sama orang tua nanti. Nanti kamu ditanya, makan apa kamu? Es kepal di situ katanya. Gimana kamu menanggapinya nanti? Oke, izin menjawab Pak Fausar. Bisa dicermati lagi dan ditimbangkan lagi bahwa misalnya saya mengambil ini susu kental manis itu bukan berarti satu saset saya pakai untuk satu pieces ya. Bukan berarti dengan misalnya Milo yang 91.000 yang satu bakat itu untuk satu es kepal Milo. Nggak mungkin. Ya. Otak juga. Karena kami juga ngotak. Nah itu. Kita kan punya otak. Nah, kita juga ya namanya juga mau cari untung kan ya Pak. Gitu. Jadi kita akan menggunakan gula apalagi karena salah satu visi misi kita adalah kami ingin membuat suatu makanan yang higienis karena kami menilai bahwa di dalam kantin ini banyak sekali makanan atau jajanan yang kurang higienis. Kalau higienis tentunya juga tidak terlalu membebankan kepada kesehatan. Itu. Dan kalau misalnya dikomplain ya saya balikin ya kan ini sesuai request ya. Requestan Anda. Request ya. Gimana sih?
saya nilai kalau untuk masalah ini seharusnya untuk usia kalian sudah mengerti, dan kami juga istilahnya nggak akan sampai terlalu over. Ya kami otomatis tolak lah, kan rugi juga. Ya, gitu Rugi dong. Rugi dong. Oke, iya. Eh, bagus ya, sudah mendapatkan penjelasan dari PT Sukses berkaitan dengan pertimbangan kesehatan tadi. Ya gimana, Pak siapa? Kausar? Oh, lumayan cukup. Tapi saya mau nanya lagi Michael nih. Kan itu tadi bisa ditakar juga kan itunya. Tadi bahan-bahannya yang ada milonya nggak terlalu banyak. Ada nggak sih batasan buat mengonsumsi produk kalian ini buat nanti pembeli konsumen? Ada batasannya nggak sih? Kalau misalnya ingin konsumsi produk kalian? Boleh diperjelas lagi? Jadi kayak misalnya nih, orang ini tuh beli produk kalian kan kalau manis terus kan, ya gempor juga, diabetes dia. Jadi apakah ada batasannya berapa kali dalam sehari atau berapa kali? Ya gitu lah, dalam sehari bolehnya. Menurut Bapak Michael. Saya nyuruh lihat apa? Pasti pahit. Oke, luar biasa ya dari Pak Kausar memberikan tanggapan berkaitan dengan perhatikan sekali ini ya sisi kesehatan. Ya ada nggak warning gitu, kayak misalnya kalau jualan rokok mah di bungkus rokoknya tuh ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker misal gitu ya, kayak ada warning lah gitu. Ada nggak batasan atau warning dari pihak perusahaan berkaitan dengan produk ini? Ya silakan. Kalau untuk batasan sesuai aturan atau apa, sebenarnya itu mau dimanapun, mau di restoran manapun itu sudah di luar kendali sang penjual. Misalnya Bapak kalau mau beli nasi padang 50 juga ya silakan aja kan. Misalnya nasi padangnya juga yang untung kan ya, masa ya ditolak gitu. Kalau misalnya mau dimakan 50-nya atau mau dibagi-bagi kan udah di luar tanggung jawab istilahnya kan ya. Kita cuma Yang penting kita tuh menjual satu produk sudah memenuhi standar kesehatan. Standar kesehatan dalam maksud apa? Kalau takaran gula tuh normalnya sehari 20 gram. Dan kami nargetkan untuk makanan jajanan ini di bawah 10 gram gula. Jalannya misalnya nih susu kental manis ini dalam satu saset ada sekitar 21 gram. 21 gram. Dan ini kan nggak semua dipakai dan juga dicampur dengan es kan. Itu. Kalau misalnya untuk larangan dalam membeli itu, ya saya nggak bisa. Masa saya tanyain? Ya. Kamu sakit bukan? Nah, kamu lagi sakit nggak? Saya juga nggak tahu yang diabetes siapa. Oke ya, demikian penjelasan dari PT Sukses. Gimana PT Cikui sudah bisa difahami? Sudah, terima kasih ya Bapak Michael. Sudah, oke, iya bagus ya, bagus. Pertanyaan yang sifatnya mendalami, ya mendalami, memperjelas, memperluas itu penjelasan itu sebuah kriteria bahwa Anda sudah mulai mengembangkan berpikir kritis ya. Terima kasih. Berikutnya satu grup lagi nih yang belum komentar. Silahkan, suaranya belum terdengar. Grup mana yang belum, Michael? Grup apa? Satu lagi, silakan. Grup mana? Grup mana yang belum komen? Angel, grup mana? Grupnya Kayla. Belum, Bu. Ya, silakan. Silakan, grupnya Kayla tuh namanya PT apa? Aku mau. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kayla Kirana Winardi.
dari perusahaan Winardi Kusuma. Aku pengen nanya, kan modal mungkin ini untuk jarak jauh lah ya, 525.000. Kan nggak mungkin kalau misalkan itu mulai dagang itu langsung ke betul jualannya itu bayarannya langsung 525. Mungkin awal memulai perdagangan itu dimulai dari mana dulu? Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih saudari Kayla. Pertanyaan yang bagus itu sebenarnya. Karena untuk skala pelajari ini 500.000 itu tentunya bukan suatu uang yang sedikit atau kecil. Jadi kami merencanakan bahwa yang kami anggarkan di dalam anggaran, saya boleh dilihat, ini tuh kurang lebih anggaran dalam 1 bulan. Tapi pastinya ini merupakan suatu data yang tidak akurat. Tidak akurat kenapa? Karena memang belum pernah dicoba. Ya kan? Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya berencana untuk melakukan suatu tes run. Tes run itu apa? Untuk mencoba, membuat, dan menjual barang itu. Apakah memang sesuai dengan anggarannya atau tidak. Dan jikalau tidak, apa yang harus diimprove, apa yang harus ditambahkan atau dikurangkan lagi. Misalnya begitu. Ya begitu penjelasannya Kayla. Gimana, sudah bisa diterima atau masih ingin mempertanyakan? Kayla, sudah cukup ya? Iya. Sudah cukup. Oke. Terima kasih kepada PT Sukses dan juga PT-PT yang lainnya. Tepuk tangan dulu untuk PT Sukses, semoga tetap sukses ya. Boleh berikan reaksinya dulu sebelum kita lihat lagi kocokannya grup mana yang berikutnya. Ibu berharap bisa satu grup lagi presentasi. Berikan dulu reaksinya untuk kelompok PT Sukses. Tepuk tangannya, silakan. Bunganya boleh dikirim atau reaksinya di sini di meeting. Silakan. Belum ada yang bereaksi ini. Tepuk-tepuknya mana? Oke. Oke, ya. Oke, terima kasih. Aulia, silakan dipresentasikan kocokan yang berikutnya. Kita invite grup berikutnya yang ketiga, silakan grup mana ya? Presentasikan dulu ininya. Wheels of name-nya ya, silakan di tab. Ya, semua saksikan grup mana sekarang? Tolong dibacakan Aulia atau siapa? Tolong dibacakan. Grup apa? Grup apa? PT apa? PT apa yang presentasi berikutnya? PT apa ini? Iya, silakan. PT apa ini tadi Ibu nggak kebaca? Aulia, PT apa? Aulia, PT apa ini? Kenapa Ibu? PT apa? PT apa? Nama PT-nya? Oh, nama ini. Segini. Ya. Hah? PT apa? Perusahaan apa namanya? Segrin. Iya, kedengeran nggak? Segrit.
Segrid. Segerin ya sebelah sini. Segrid, iya. Ya silakan kepada PT Segrid. Waktu Ibu berikan untuk presentasi. Lu bagian ngomong. Oh iya, sebelum ke PT Segrid tadi, Ibu ingin mengomentari, maaf ada yang lupa tadi disampaikan. Untuk PT Sukses, tadi tujuannya bukan untuk memenuhi tugas P5 ya, tapi berikan tujuan dari bisnis Anda, es kepal tadi apa gitu. Bukan untuk memenuhi tugas P5 ya, kaitannya tidak dengan itu. Tapi ini karena proposal bisnis, ini seolah-olah kamu memang berbisnis gitu ya. Tolong diperbaiki ya PT Sukses ya. Ya silakan kepada PT Segrid, waktunya untuk Anda presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari tim Segerin menyampaikan hasil proposal yang telah kami rangkai. Lu perkenalan dulu gak sih? Geser atas deh. Oke, di sini kita bakal perkenalan dulu kali ya. Mungkin buat owner atau pemilik yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, yaitu Genta Fauzi Kusuma. Terus ada Aulia Ihsan Habibullah sebagai sekretaris dan Damar sebagai Sebentar, maaf diinterupsi dulu. Ini kebetulan karena Bu Rina dalam perjalanan, handphonenya lowbat. Begini, kamu tetap aja presentasi ya, dan rekaman direkam tetap. Jadi berjalan terus. Nanti Bu Rina akan lihat setelah ininya baterainya, HP-nya terisi, nanti Ibu akan lihat ya. Jadi tetap aja berlangsung terus presentasinya, dan ada tanggapan dari grup-grup lainnya ya. Nanti rekaman tetap berjalan ya. Bisa dipahami nggak? baik bisa. Ya, oke. Ibu akan sambil cas dulu ya. Khawatirnya Ibu nggak bisa on cam gitu ya. Bisa, oh iya sambil pakai ini ya. Jasan tolong ambil bentar. Ya silakan dilanjut. So, ya Mas. Silakan dilanjut. Nanya sih. Ya lu apa kemarin? Ya Allah. Sambil dicas HP. Baik, di sini aku bakal menyebutin siapa aja anggota dalam kelompok aku. Yang pertama ada Genta Fauzi Kusuma sebagai owner dari stand dari penjualan ini. Lanjut ada aku, Aulia Ihsan Habibullah sebagai sekretaris. Lanjut ada Damara Firdaus sebagai penjaga lapak, dan Revan Iwan sebagai akuntan, Virgi Alfatur Rahman yang nanti bakal ada di lapak bareng sama Damara, Salsa Rizky Kirana sebagai penyedia bahan, dan Dea Syafira sebagai sales. Lanjut kata-kata pengantar ya balik lagi sih, kami mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan sehingga kami dapat mencoba untuk melakukan semacam penjualan yang ya ini first time sih sebenarnya. Lanjut latar belakang usaha, mungkin langsung aja dijelaskan sama Revan. Latar belakang Oke, jadi alasan kami memilih menjual minuman es teh karena ya es teh itu merupakan minuman yang favorit gitu masyarakat.
dan sangat digemari oleh anak-anak. Jadi kayak kalian tuh kalau misalkan lagi siang-siang gini kan lagi panas-panas, pasti yang kalian cari tuh es gitu kan. Dan rasanya ya enak gitu, dan nikmat, serta produk tersebut lebih gampang untuk diproduksi. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk menyediakan minuman es yang segar bagi masyarakat. Tujuannya ya mendapatkan keuntungan bersama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan perusahaan. Lanjut masuk ke visi misi usaha. Allah, visi lagi anjir. Damar, silakan. Visi misinya mengembangkan usaha minuman es teh agar bisa dikenali banyak orang dengan cita rasa yang segar dan khas. Mempromosikannya di media sosial agar dapat dijangkau banyak orang, kayak di status WA, di mana lagi? IG, di FB. Menyediakan minuman es teh yang segar bagi masyarakat. Lagi es teh nggak sih? Apa? Kayak minuman yang lain. Nah, itu Sok ya, melatih jiwa kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan usaha. Ini bentar. kali guys. Analisis SWOT. Jadi ada strength, ya itu kekuatan dari usaha ini. Itu minuman ini sudah familiar di Indonesia, jadi udah umum lah minuman PST ini. Ada weakness atau kelemahan dari ST ini, penjualan yang terfokus pada minuman yang tidak menyediakan makanan. Bentar. Nah, Ulang ya, jadi weakness atau kelemahan, yaitu adalah penjualan yang terfokus pada minuman dan tidak menyediakan makanan ringan yang dapat menjadi peneman minuman tersebut. Harga yang masih membuat pelanggan membandingkannya dengan minuman teh kemasan yang lain atau yang tersedia di warung-warung terdekat. Opportunities atau kesempatan itu rasa yang bervariatif sehingga dapat menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya remaja dan anak-anak juga. Kemasan yang simple dan mudah digunakan. Jadi ada threads atau ancaman juga. Es batu yang mudah mencair apabila kondisi cuaca terlalu panas. Oh iya. Kemasan yang dengan kualitas murah ya, maksudnya jelek gitu. Iya, murah sih tapi. Iya, menjadikannya mudah sobek apabila tidak berhati-hati, jadi gampang rusak. Metode Jadi yang B, metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Di tahap ini mempersiapkan usaha yang akan dirintis mulai dari aspek pembuatan proposal dan permodalan, bahan baku, pemasaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini adalah pemilihan dan penyediaan tempat untuk proses produksi. Yang kedua, proses produksi. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain yang pertama adalah gelas plastik 14 gelas. Ini untuk lebih ke tata cara sih. Metode pelaksanaan. Untuk aspek permodalannya ya, untuk penjualan pertama kita bakal ngambil bahan-bahan yang cukup murah dulu. Walaupun ya nggak murahan banget sih. Dan kami mendiskusikan kalau nanti bakal dijual dengan harga kisaran 5.000 sampai 6.000. Tergantung nanti bukan topping sih. Lebih ke rasa, tergantung rasa. Aspek pemasaran ya seperti yang tadi udah dibilang, kita bakal pakai semacam media sosial atau nanti kita bakal ngebuka stand, mulut ke mulut juga bisa.
Mulut ke kuping sih. Untuk manfaat, yang pertama meningkatkan keterampilan dan pengalaman siswa SMK di bidang manajemen usaha. Karena kan udah aku bilang tadi, ini first time kita gitu. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan minuman yang sehat dan menyegarkan. Karena ya kita tahu sendiri gitu kan, ya teh itu minim menyebabkan penyakit, asal diminumnya nggak banyak-banyak sih. Terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian sekolah dan masyarakat sekitar. Ya siapa tahu gitu kan, ide ini tuh bisa ditiru, dikembangkan ataupun dikembangkan lagi sama pihak-pihak lain yang setidaknya bisa mengembangkan ekonomi mereka juga. Kesimpulannya, usaha ini berpotensi menyediakan minuman yang segar untuk masyarakat yang ya intinya mah segini aja sih. Kami harap ini bisa jadi ide pula buat orang-orang lain. Udah sih itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Sudah selesai presentasinya ya. Terima kasih kepada PT. Maaf, PT apa tadi? Segarin. Segerin ya. Segerin produknya teh ya tadi ya. Teh, es teh ya. Es teh ya. Ya, silakan kita Ibu berikan kesempatan kepada 4 grup, 4 PT lainnya untuk memberikan tanggapannya. Mulai dari PT apa dulu yang mau memberikan tanggapan, silakan. Kalau tadi es kepal, sekarang es teh. Wah, ini gimana nih menyaingi es kepal ya? Ibu minta kelompok PT Segerin menyampaikan bagaimana menyaingi es kepalnya nih. Kalau sama-sama es soalnya ini, ya silakan, mungkin ada bedanya. Mungkin tentunya sangat beda, tapi artinya kan ini juga jenisnya es. Kalau gimana cara menarik konsumen agar lebih tertarik kepada es teh yang Anda jual, gimana tuh? Gimana pemikiran Anda dari PT Segerin? Silakan Ibu bertanya itu. Maaf Bu, bisa tolong diulang? Ya, Anda kan menjualnya, PT Segerin itu menjualnya produknya es teh ya, es teh kan ya. Tadi juga grup yang PT Sukses itu es kepal tadi kan. Gimana Anda tuh sama-sama di jenis yang sama es lah, meskipun bentuknya beda, yang itu es kepal, ini es teh. Supaya orang tuh konsumen tuh lebih tertarik ke es teh, gimana mungkin ada kiat-kiat, ada triknya, ada uniknya produk es teh ini gimana? Coba tadi kayaknya di presentasinya belum disampaikan. Silakan. Baik. Kalau untuk dibanding sama es kepal tuh beda, memang beda. Jadi bentar. Dan memang ketabah yang kita jual itu hanya sekedar es teh. Kami tahu itu. Maka dari itu kami bakal lebih fokusin untuk ke bagian lokasi. Jadi kita bakal nyari tempat yang sebenarnya cukup menguntungkan, tapi nggak ada tukang es teh di sana gitu. Kayak tempat-tempat wisata yang memang minim jualan, nah kita ke sana gitu loh. Mungkin itu sih. Oke, bagus, pemikiran yang bagus ya. Berarti lokasi juga dipertimbangkan dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik. Dan di sana tidak ada nih yang jual es gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ada keunikan tersendiri es tehnya dari produk yang kamu rancang ini. Es tehnya seperti apa sih gitu, sampai atau spesialnya apa sih gitu? Ada gak?
Ya nggak Kalau masalah untuk misalnya yang spesialnya, dijual di tempat kita yang ada bakal jualan es juga, jadi nggak masalah gitu. Kamu punya spesialnya tersendiri. Gak apa-apa, ada yang jualan es juga gak apa-apa, tapi kamu punya keunikannya loh, ini loh, apa? kalau untuk di awal kita bakal lebih fokusin ke berbagai rasa aja. Kalau semisalnya nanti hasilnya bagus, respon masyarakat baik, baru kita tambahkan rasa-rasa lain dengan tambahan Apa topping. rasa yang di awal tuh apa? Rasa apa? Kenapa Ibu? Yang di awal yang kamu sampaikan itu es tehnya rasa apa? Paling lebih ke rasa-rasa buah sih Bu. Karena kalau rasa kopi dicampur teh kan nggak bisa. Paling ya yang Oh, make-sense rasa-rasa buah aja. berarti ya. Buah apa aja? Buahnya apa aja? Buahnya apa saja? Rasa buahnya apa aja? Bisa dijelaskan, mungkin diklarifikasi, karena kan tidak apa, agar lengkap gitu penjelasannya, rasa buahnya apa. Mungkin untuk di awal kita bakal lebih fokusin es teh rasa original, rasa jeruk, rasa apel, leci. Terus nanti kalau semisalnya memang nih agak-agak cuaca kurang bersahabat, kita bakal coba untuk nambahin rasa sereh. Iya, menarik ya. Oke, terima kasih. Kalau harga jualnya berapa ini? Terus sama modal awalnya berapa ini untuk usaha ini? Untuk harga jual tadi sekitar 5 sampai 6.000. Karena kami juga tahu yang kita jual itu cuma teh gitu loh. Tapi kalau semisalnya kami menjual dengan harga 3.000 terlalu murah karena kepikiran juga dengan ukuran gelas yang nanti memang lumayan besar. Tadi udah disampaikan modal awalnya belum? Modal awal berapa? Modal awal berapa? Modal Usaha awal pertama. sekitar 133.000. 133.000. Oke, ya. Oke, terima kasih penjelasannya sudah sangat jelas. Silakan komentar feedback dari grup-grup PT yang lainnya. PT Sukses, PT Cihuy, dan PT apa lagi? Dua lagi teh apa namanya tadi? Green ya? Segerin. Oh, Segerin mah yang ini yang terpresentasi ya? Satu lagi grup apa? Ya, silakan. Komentarnya silakan. Di dalam forum ini Anda harus memberikan komentar. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan, boleh tambahan, boleh berikan. Wow, sudah bagus presentasinya sampai kita sudah diberikan penjelasan dan tertarik juga nih misalnya gitu. Karena apa gitu ya, atau ada kekurangannya tadi ya, misalnya di pemasarannya itu belum disampaikan tuh, gimana tuh pemasarannya melalui medsos atau gimana gitu ya. Silakan feedbacknya dari grup-grup yang lainnya, bukan dari ibu ya, karena harus dari siswa ya. Silakan. Oh, baik. Sepertinya ada pertanyaan dari Mas Michael. Oh iya, silakan. Langsung disampaikan, Mike. Jadi gini Mas, saya melihat di anggaran ada gas dan lain-lain, itu maksudnya gimana Mas? Gas dan lain-lain tuh maksudnya. Gas dan lain-lain. Gas dan lain-lain tuh isinya udah sama gas, tenaga manusia, dan aksesoris stand. Terus nanti aksesoris semacam stiker yang bakal ditempelin di pinggir gelasnya gitu.
Apakah bukan sebaiknya dalam suatu anggaran itu dirincikan untuk tiap perbagiannya, untuk gas dan lain-lain dijadikan 30.000? Apakah memang atau gimana ini? Kebutuhan tidak diketahui, harga tidak diketahui. Ojo-ojo 30.000 nih. Karena gimana pun juga gasnya itu nggak yang kita beli langsung. Jadi nggak satu tabung gas langsung dibeli. Kan itu harganya sekitar 25.000. Makanya tenaga manusia cuma 5.000-an. Jadi untuk harga gas itu paling kita cuman kalau misalnya dihitung-hitung mungkin kayak sekitar 2.000, 5.000 gitu loh. Karena kan cuma buat ngenyedot teh doang. Apakah gas memang diperlukan dalam pembuatan es teh bubuk? Pengetahuan saya ya, es teh bubuk itu tidak menggunakan gas, tidak dididihkan terlebih dahulu. Diseduh dulu, Michael. Paling gulanya juga kan kita bakal pakai air gula gitu. Hah? Ceritanya gimana dulu yang teh gimana nih? Jadi ini konsep tehnya gimana ini? Teh gimana? Teh yang kayak di Solo gitu, teh Solo. Oh, yang gimana gitu? Tehnya paling teh bubuk, bukan yang teh selo. Tapi teh bubuk. Justru. Kenapa ya? Ya, saya masih belum ngegambar aja sih produknya kayak gimana. Tapi intinya jangan deketan ya, nanti kita jadi saingan. Kasihan kamunya, maksudnya gitu loh. Iya, berkaitan dengan hal tersebut gimana PT ya Aulia dan kawan-kawan PT Segerin bisa menerima masukannya bahwa harus dirinci ya. Dan mungkin Ibu menjelaskan kembali kalau membuat es teh itu kan airnya harus dididihkan gitu mungkin maksudnya ya Aulia ya. Jadi ada rincian gas di sana. Cukup masuk sense ya. Mungkin masukan dari WPT Sukses ini bisa diterima oleh ini bisa diterima bisa ya. Bisa memberi masukan ya Aulia gimana? Ya. Oke ya, baik. Terima kasih kepada PT Sukses yang sudah memberikan tanggapan. Berikutnya PT yang lainnya. Keila, itu PT apa ya? Silakan Keila. Keila dan kawan-kawan bergantian ya, jangan harus selalu Keila lagi ya. Coba yang lain silakan. Rekannya satu grup atau siapa? Ini baru satu yang memberikan komentar. Ya. Saya Robianto Adawiyah dari kelompok maksud ingin bertanya tentang bubuk perasa itu bubuk apa? Apakah sejenis shabu-shabu? Gitu juga. Oke, Habis itu harus dipertanyakan memang betul ya karena kita para investor ini ingin yakin ya, ingin yakin. Oke, silakan dijelaskan. Serbuknya apa nih? Bubuk perasa ini lebih ke kayak just juice gitu loh. Just juice, marimas. Dan nantinya tuh ya kita bakal diseduh, habis itu dicampurin. Makanya harganya 3.000 kan. Karena memang bahannya yang murah. Tadi harga jualnya 5.000 ya, bukan 3.000 kan? 5.000 bukan? Iya, 5.000. 5.000 sampai 6.000 tadi. Nah, udah
Editkan tuh serbuknya. Gimana? Kaila. Siapa tadi? Robi ya? Berarti dan bubuk itu apa gunanya? Sedangkan di bubuk perasa itu kan udah ada semisal kayak teh jus gitu pasti udah ada rasa tehnya dong. Kan yang bakal dipakai itu semacam jas jus. Untuk marimas ya memang sih marimas tuh ada yang teh juga, cuman nggak bakal dipakai yang kayak gitu. Tes. Oh begitu. Ada suara. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, terima kasih. Tanggapan berikutnya dari grup berikutnya 1, 2, baru 2 ya, 2 lagi berarti. 2 lagi mana yang belum? Keila ya, silakan Keila. Grupnya Keila. Silakan yang resen berbicara. Perkenalkan, saya Indah dari perusahaan Rana Winardi. Mau nanya, ini kan aku kan jual es teh gitu ya. Kenapa dari banyaknya minuman dan makanan yang aneh, kenapa pupuk awal pilih es teh? Kan kayak es teh kan istilahnya pasaran banyak yang jual gitu kan, kenapa enggak makanan atau minuman yang ini apa namanya, makanan minuman yang mungkin menarik orang gitu aja. Terima kasih. Ibu ketawa tau. Ya silakan dijawab. Yang pertama karena harganya lumayan murah. Dan yang kedua bisa diterima sama semua orang. Itu sih kami nyari jalan aman dulu aja. Karena kalau misalnya langsung yang terlalu beragam, terus modal awal gede dan ternyata rugi, ya sedihnya lebih sedih gitu. Oke, demikian ya penjelasannya dari grup itu. Gimana Indah? Sudah Ibu, terima kasih Allah. Oh iya, oke ya. Jadi untuk start awal kelompok ini, grup PT ini, PT Segerin ini memilih es teh dulu ya dengan modal yang tidak terlalu besar. Jadi latihan dulu mungkin gitu. Nanti pas setelah maju, oh ternyata laku cerita dulu ya saudara ibu itu ada yang berjualan es teh itu di daerah Tangerang di dekat tempat wisata itu dalam 1 hari itu sampai omsetnya 500.000 loh omsetnya ya. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang sederhana, tapi kita lihat peluangnya. Tadi PT ini juga Aulia juga sudah menyampaikan tadi ya akan berjualan di sekitar tempat wisata ya tadi ya. Itu akan sangat menarik, apalagi lagi panas-panas ya. Nggak ada yang jualan es di situ, pasti es teh diserbu. Ya terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk grupnya Awal ya. Kayaknya ada 1 grup lagi nih yang mau memberikan tanggapan. Mana ya grup yang 1 lagi yang belum berbicara? Sudah 3 tadi, kan ada 4 yang harus menyampaikan. 1 lagi mana? Sudah ya, udah semuanya. Sudah 4 ya? Sudah 4 ya? Sudah semua?
Sudah memberikan komentar semua? Sudah? Tinggal ada 2 PT lagi yang belum. Bukan, maksudnya memberikan komentar ke kamu, udah semua belum? Kenapa Ibu? Yang memberikan komentar udah semua belum? Udah semua grup belum? Sudah ya? Paling tinggal yang tadi Cihui sih. Dari apa? Cihuy. Oh iya betul, Cihuy belum mana? Cihuy ini belum berbicara nih, Kausar dan kawan-kawan mana? Kausar atau siapa nih yang mau memberikan komen? Nah, ya silakan. Dimas kan yang mana ya? Dimas yang mau nanya. Silakan Dimas. Apa? Halo. Ini yang laptop ini Ya, Sudah oke suaranya Dimas, silakan. oke, aku mau nanya. Kenapa jualannya itu es teh? Kenapa nggak minuman yang lain aja ya? Oh udah ditanyakan oleh Indah tadi Dimas. Tadi Dimas nggak denger ya. Indah itu tadi bertanya pertanyaan yang sama dengan Dimas. Pertanyaannya yang lain ya. Yang itu tadi sudah ditanyakan oleh Indah dan sudah dijawab oleh Aulnya. Pertanyaannya beda, jangan sama pertanyaannya. Ya, ya silakan Dimas. Pertanyaannya Dimas dirubah atau memberikan komentar aja, feedback berupa presentasi kamu sudah bagus, keren. Semangat terus atau gimana, memberi motivasi boleh. Apa tadi nama PT-nya? PT Segerin. PT Segerin. PT Segerin. Buat PT Segerin semangat ya. Terima kasih Dimas. Kenapa harus semangat Dimas? Jelaskan dong kenapa harus semangat. Karena kalau berwirausaha itu sangat sulit. Ya betul. Kata siapa? Kata banyak orang Bu. Kata banyak orang. Kamu sudah mencoba belum? Dimas juga buka komis Bu. Ya, semangati dan kitanya juga bersemangat dengan memberikan aura statement positif ya. Bersemangat ketika ada peluang, ada tantangan, ketika ada ancaman itu treatment, apa tadi treatmentnya? Tadi Aulia sudah menyampaikan, itu dijadikan sebagai tantangan untuk kita berkembang lebih baik lagi gitu ya Dimas ya. Oke, terima kasih ya anak-anakku, dengan berakhirnya komentar dari kelompok ini Ibu cukupkan ya. Hari ini tinggal 2 grup lagi ya, 2 perusahaan lagi akan presentasi di hari esok ya, besok sesuai jam P5 ya. Sekarang baru jam 2.30 tapi Ibu akan akhiri ya. Kalian Anda semua boleh menyelesaikan proposal yang secara tertulisnya disempurnakan berdasarkan masukan dari rekan-rekan di forum ini tadi ya. Oke, sampai berjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Semangat semua. Terima kasih Ibu kami. Ya. Sama-sama. Ketemu lagi besok. Abang ke kamar si Radit.
Masih direkam ini. Masih direkam.